Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita sama-sama kembali bisa bermuajahah untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Semoga niat baik kita untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim Allah mudahkan, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senang berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, seorang Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah yang mudah-mudahan mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan mencoba membahas tentang kajian tahsin Al-Quran, atau lebih dikenal dengan ilmu tajwid. Kita coba kupas kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Hidayah, sebuah petunjuk, Al-Mustafid, yang memiliki manfaat, fi Ahkamit Tajwid, dalam menerangkan hukum-hukum bacaan tajwid. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama Ahlul Quran bernama Asy-Syaikh Muhammad Al-Mahmud, yang dikenal dengan Abi Rimah, seorang pengajar di Madrasah Tahdzibiyah kota Niger, Damaskus, Syria. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjut ke halaman keempat. Kita kupas bagaimana definisi ilmu tajwid menurut bahasa dan istilah, tujuan mempelajari ilmu tajwid, kemudian hukum disyariatkannya mempelajari ilmu tajwid. Muqaddimatun, sebuah pengantar atau pendahuluan. Ma haqiqatu tajwid, apa hakikat tajwid? Apa definisi tajwid? Lughatan, menurut bahasa, etimologi, wastilahan, dan menurut istilah, terminologi. At-tajwidu, adapun tajwid, lughatan, menurut bahasa, al-ityanu bil jayyidi, mengucapkan dengan baik. Dalam kitab yang lain, tajwid menurut bahasa adalah at-tahsin, memperbagus bacaan atau memperbaiki bacaan. Wastilahan, dan menurut istilah, ilmun yu'rafu bihi, sebuah ilmu, yu'rafu, diketahui, bihi, dengan ilmu tersebut, i'ta'u, memberikan, kulli harfin, setiap huruf, haqqahu, hak-haknya huruf. Apa itu hak-haknya huruf? Adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf, sifat yang wajib melekat pada huruf. Wa mustahaqqahu, dan mustahaqqal huruf, yaitu sifat-sifat yang datang kemudian. Minas sifati, baik sifat-sifat, wal mududi,
dan baik panjang pendeknya bacaan. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Katarqiqi, seperti sifat tarqiq tipis, wa tafkhimi, dan sifat tafkhim tebal, wa nahwihima, dan lain sebagainya. Jadi tajwid menurut bahasa adalah al-ityanu bil jaidi, mengucapkan dengan baik atau menyampaikan dengan baik. Atau juga bisa disebut dengan at-tahsin, memperbagus bacaan. Sedangkan tajwid menurut istilah adalah sebuah ilmu yang bisa mengetahui tentang bagaimana memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya, dari sifatnya, panjang pendek dan sebagainya. Artinya ilmu ini mampu memberikan sebuah cara, metodologi tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan. Ma ghayatu ilmi tajwid, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Sebelum lanjut, di sebelah kanan kita lihat ada huruf sin dan ada huruf jim. Sin itu artinya as-su'al, pertanyaan. Jim artinya jawaban. Jadi buku ini, kitab ini memakai metode tanya dan jawab supaya untuk memudahkan para pecinta Al-Quran dalam mempelajari ilmu tajwid. Ma ghayatu ilmu tajwid, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Ghayatuhu, adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid, bulughun nihayati fi itqani lafzil Quran, sampainya bacaan lafaz Al-Quran, alama tulukkiya, yang diterima minal hadratin nabawiyyati al-afsahiyati, yang diterima oleh seorang nabi kita Muhammad SAW yang paling fasih bacaannya. Tujuan pertama mempelajari ilmu tajwid adalah supaya bacaan kita sesuai dengan apa yang diterima oleh Rasulullah SAW. Waqila, dan dikatakan pula, ghayatuhu, tujuan mempelajari ilmu tajwid, saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala, menjaga lidah dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Al-Quran. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yang kedua adalah supaya lidah kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena seseorang ketika tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dipastikan dia mengalami sebuah kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Para ulama ahlul qurra, ahli di bidang Al-Quran, dan para ulama tajwid telah menyebutkan di dalam berbagai sumber kitabnya, karangan mereka, bahwa kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali, yang dikenal dengan al-lahn, kesalahan. Kesalahan dalam membaca Quran ada dua menurut para ulama. Yang pertama al-lahnul jali, kesalahan yang sifatnya fatal dan merubah makna. Al-lahnul khafi, kesalahan yang sifatnya ringan dan tidak merubah makna. Apa saja bentuk kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna? Al-lahnul jali, yang pertama adalah ibdalu harfin biharfin, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita ganti ha dengan ha. Alhamdu Rabbil Alamin, ain diganti dengan hamzah, Rabbil Alamin. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang
merubah makna menjadi segala kehancuran milik Allah, Tuhan yang memiliki penyakit. Yang kedua, bentuk kesalahan yang fatal dan merubah makna adalah ibdalu harokatin biharokatin, mengganti harokat dengan harokat yang lain, mengganti fathah dengan kasrah, atau dhammah dengan fathah, atau fathah dengan dhammah dan sebagainya. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim kita ganti dengan dhammah, an'amtu alaihim. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Engkau. An'amta dengan domir anta, engkau itu ya Allah. Engkau ya Allah. Kita ganti dengan harokat dhammah dengan domir ana. Siratal ladzina an'amtu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. Maka di sini disebut dengan al-lahnul jali, kesalahan fatal dan bisa merubah makna. Bentuk berikutnya adalah ziyadatul huruf, menambah huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Atau mengurangi huruf, siratal ladzina an'amta alaihim. Juga sama. Juga salah satu bentuk kesalahan jali adalah tidak membaca tasydid di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang seharusnya kita baca tasydid dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kita baca dengan tanpa tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada mataharilah kami menyembah dan hanya kepada mataharilah kami memohon pertolongan. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa merubah makna atau disebut dengan al-lahnul jali. Yang kedua disebut dengan al-lahnul khafi, kesalahan yang sifatnya ringan dan tidak merubah makna. Salah satu bentuknya adalah ketika kita merubah sifatul huruf. Contoh, terlalu menggetarkan huruf ra secara berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesalahan ini disebut kesalahan khafi. Atau tidak membaca gunnah pada bacaan-bacaan yang harus dibaca gunnah. Contoh, wa minan nasi may yaqulu, harusnya dibaca wa minan nasi may yaqulu, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Ma hukmu syari'i fi ilmi tajwid? Apa hukum disyariatkannya dalam mempelajari ilmu tajwid? At-tajwidu, adapun hukum mempelajari ilmu tajwid, la khilafa, tidak ada perbedaan, fi annahu, di dalam mempelajarinya, fardu kifayatin, merupakan fardu kifayah. Jadi di dalam mempelajari ilmu tajwid, para ulama tidak ada perbedaan. Karena pada dasarnya mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kolektif. Jika dalam satu kampung ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid secara teori, maka satu kampung itu gugur dosanya. Tapi sebaliknya, jika dalam satu kampung tidak ada yang pelajari ilmu tajwid secara teori, maka satu kampung tersebut mendapatkan dosa semuanya. Seperti halnya kewajiban seseorang untuk memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolatkan mayat, dan menguburkan mayat, maka hukumnya disebut fardu kifayah. Kita lanjut. Wal amalu bihi, dan mempraktekkan. Bihi
dengan ilmu tajwid. Fardu ainin merupakan fardu ain, kewajiban yang sifatnya individu. Mempraktekkan bacaan ilmu tajwid dalam Al-Quran adalah fardu ain. Secara praktek adalah fardu ain. Kewajiban yang sifatnya individu, tidak bisa diwakilkan. Seperti halnya kewajiban seseorang sholat 5 waktu. Tidak bisa diwakili oleh siapapun. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban tersebut diperuntukkan bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan minal mukallafina dari mukallaf, artinya orang-orang yang sudah terbebani hukum-hukum mukallaf. Mudah-mudahan kajian tahsin atau tajwid pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan kembali kajian tahsin Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kaum muslimin wa muslimat, para pecinta Al-Quran, semakin sempurna lagi bacaannya, semakin tambah bagus lagi bacaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi golongan min ahlil Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan bersama-sama di akhirat kelak menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, hafalkan Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat yang memberikan pertolongan, syafaat kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.